Frank ketemu lagi dengan channel kesayangan Frank Rudy Sipit Plus. Ini sekarang saya bersama Kang Denny. Yes. Dan saya Kang Guru. Kang loncat-loncat. Kang Guru. Kang Guru. Iya, Kang Guru. Kang Punca lah. Kang Punca lah. Kang Punca apa tuh? Ya, makanan lah. Cak kangkung. Iya. Cak kangkung. Iya. Ya nih, Kang Denny. Ya kan, apa namanya, ada cerita lucu kan? Ini nih gini, bukan cerita lucu, kalau ini sih cerita yang sebenarnya. Jadi kalau bulan Desember ya, itu salah satunya yang terkenal dengan bulan Desember itu adalah ada yang namanya Sinterklas. Ya, yang suka Jadi bagi hadiah. kalau di luar tuh diperingatinya pada setiap tanggal 5 Desember. Itu tuh hari Sinterklas. Sinterklas itu lahir di Eropa. Kalau di Amerika namanya Santa Claus. Perbedaannya kalau Sinterklas itu udah ada pit hitamnya, namanya tuh suarte pit. Biasanya yang bawa anak-anak tuh bawa karung-karung buat anak-anak nakal gitu kan, pada takut tuh dengan si pit hitam itu. Benar-benar. Nah, waktu dulu tuh zaman dulu tuh masih belum terlalu secara agama tuh kita belum terlalu yang nggak ada bentrokan agama yang lain lah ya seperti itu. Karena saya pun pernah membawakan acara pada saat itu gue menjadi Santa Claus sendirian. Itu tuh datengin teman-teman yang agama Kristen tuh waktu itu tuh, kalau nggak salah gue tuh ke rumahnya Roy Martin waktu itu tuh. Nah itu kan begitu ditonton sama ibu gua ngambek, ngapain kamu nggak boleh jadi Santa Claus? Tapi karena gua ngelihat teman-teman gua juga dulu ada. Jadi teman gua tuh ada yang tinggi, dia tinggi, tapi karena dia tuh agamanya Islam. Tetapi kan kalau Sinterklas itu harus yang tinggi-tinggi, jadi kelihatan agak wajahnya juga agak bule, gitu kan. Jadi lebih mudah lah dia kalau pakai ini. Nah, jadi dipakailah dia jadi Sinterklas. Udah kamu jadi Sinterklas aja. Dibuatlah di Bumi Sangkuriang itu. Nah, dia jadi Sinterklas. Jadi karena dia nggak biasa awal-awal, jadi yang dia mengikutin sih. Jadi awal anak-anak udah pada ngumpul. Tiba-tiba dia datang dong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu si anak-anak bengong. Dan itu acara ya dari pagi. Orang bayar tiket itu. Terus kan anak-anak udah ngumpul tuh jam 3 tuh. Ini tuh loh udah nungguin si Sinterklas, si panitia si anak-anak ini ibu-ibu kan, anak-anak sama si ibu-ibunya. Ini Sinterklasnya lagi kemana? Sabarnya sebentar, Sinterklasnya lagi asar. Lagi. Jadi dulu tuh emang kayak begitu. Sampai dulu tuh bapak gue juga bikin ngasih tahu, karena gue waktu masih kecil tuh disuruh, kamu semir sepatunya katanya. Semir sepatu biar mengkilat, terus diisi, biasanya tuh dikasih rumput atau dikasih ini, karena nanti tuh ada Santa Claus itu biasanya dia bawa kereta yang terbang itu dengan hadiah-hadiahnya. Nanti kamu misalnya dapat hadiah katanya. Gue tuh nggak tahu kan waktu itu ya, gue simpenin di itu tuh. Begitu gue bangun tuh emang ternyata ada coklatnya. Gue baru tahu sebelah ini ternyata emang kerjaannya bapak gue aja, biar ngebersihin si sepatunya itu di lap biar bagus seperti kayak gitu. Jadi dulu tuh agama tuh sebenarnya cair. Iya, toleransinya tinggi ya dulu. Ya, jadi sebenarnya ya kayak begitu tuh udah. Kadang-kadang sebenarnya walaupun yang sekarang ini terjadi seperti itu, tapi perayaan yang itu kadang-kadang beberapa teman-teman kita masih ada yang ikut. Kadang-kadang malahan teman-teman yang gue dulu juga yang agamanya Katolik sama Kristen, kalau di project ini, kalau misalnya mau Lebaran gitu, dia juga ikutan bagi-bagiin untuk, kan gue kalau jalan tuh. Jadi kalau misalnya besoknya Lebaran, bagi-bagi yang namanya bantuan, tapi yang nggak terlalu, bukan bansos ya, bantuannya cetek lah. Jadi maksudnya nggak terlalu banyak, jadi sebutlah bancet gitu, karena bantuan cetek. Iya, bantuan cetek. Ada bantuan lah, ada bantuan lah. Ngasih untuk orang, banyak orang yang kerja malam tuh udah ngebersihin, terus penjaga kereta, nah itu yang dikasih seperti itu. Lo kan tahu yang bom ya, di sudut udah gitu. Yang biasanya pakai apa sih dia tuh, yang itu kan bambu. Tapi ininya yang buat ngebakarnya tuh karbit. Nah itu tuh pernah dicobain. Jadi gua tuh kelas 6 ya kalau nggak salah kelas 6 lah. Teman-teman kan ngelihat lodong tuh, wah pakai karbit kayak gitu, terus dibakar, dong gitu.
Tiba-tiba temen gue nyobain katanya, ini kayaknya ada penemuan baru apa nih? Gue mau cobain deh. Dia minum si karbit itu diminum, terus dia minum, terus minum soda, kayak Coca-Cola atau Sprite gitu dia minum, terus telanjang, dari pantatnya dibakar gitu, terbang. Terbang tapi nggak tinggi, ya kan panas ya pantatnya, bang gitu. Dan gara-gara karbit ya kan dibakar. Iya, kaget. Loncat maksudnya nggak terbang gitu ya, lumayan tinggi juga. Itu kan itu yang membuat kreativitas dulu tuh lebih Tapi seru, kasus nekat itu ya. Ya kan pengen nyobain dulu mah anak-anak. Lu kalau tahu ya waktu dulu sebelum diketemukan yang namanya pesawat terbang, kan si itu tuh nyobain dulu dengan pakai sayap itu, dia terbang di atas di atas rumah tuh. Dia nyobain supaya sejauh mana. Jadi memang memerlukan sebuah percobaan terlebih dahulu. Oh iya, ini bicara masalah handphone nih. Handphone ini kan di dalam handphone tuh ada yang namanya YouTube. Ya. Nah, itu Kang Dini katanya ini di YouTube Paski ada yang namanya program acara. Iya, namanya The Charger. Itu ada Dede di situ. Nanti tuh aku sama Dede. Jadi makanya ini Dede sama Dede YouTube. Jadi nanti sama aku tuh ngobrol di situ tuh di The Charger itu. The Charger. The Charger itu Denny Chandra bikin ger. Wah, Denny Chandra bikin ger ada di YouTube Pasti. Itu tuh sebenarnya mengajak teman-teman semua di para pelawak lah, memberikan yang namanya semangat untuk teman-teman yang lainnya, selain untuk menjalin silaturahmi dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kalau teman-teman Paski di seluruh Indonesia seharusnya nonton ini. Nah, suatu saat juga mungkin dari pengda-pengda lain juga bisa menjadi bintang tamu itu di sini gitu. Dan dia bisa belajar dari senior-senior itu bagaimana dia meniti karir seperti apa. Ada yang kadang dia waktu dia di zaman keemasannya, dia bagaimana dia bisa bangkit lagi ketika dia turun ke bawah seperti itu. Dan kita meningkatkan yang namanya sebenarnya profesi, karena lawak digital salah satu yang paling unik. Satu-satunya lawak grup itu ya ada di Indonesia. Dan semangat itu seharusnya ada di saudara-saudara kita di Indonesia ini, yaitu semangat kolaborasi. Jadi kita harus kerjasama sebenarnya. Kalau Anda kaya sendiri itu biasa, tetapi ketika Anda kaya bersama-sama, sejahtera bersama-sama, itu yang luar biasa. Nah, makanya friend nonton YouTube Paski, ya kan? Denny Chandra bikin ger, The Charger. Nah, ini saya kasih Paski TV. Paski TV. Ya, ini saya kasih cuplikan-cuplikan. Nah, ini nih culikan-culikannya. Ya kan diculik dulu. Oh iya. Culikan itu. Jam saya nih, diambil lagi. Gimana ini urusan nih? Kirain gue siapa? Nah, lu muncul, Abdul Latif diam lu. Ada itu mah. Permen nggak ada permen. Permen gue kan juga ada Katanya mau mancing gimana sih? Ini hari. Saya makan nungguin loh, saya nungguin di halte dari tadi sampai haltenya nanyain sampai kelamaan. Aku ngapain nanyain? Orang ini kan hari Jumat, gua masih kerja. Lu kalau ngajakin gua mancing ya hari Minggu. Ya bilangnya kagak begitu, besok mancing begitu. Lu mah nggak bener lu ngajakin. Saya kan udah prepare. Ya prepare, tapi lu mau pancingan lu juga nggak dibawa. Ya ditinggal di sana lagi loh, kan saya bawa kemari. Lu harusnya bawa pancingannya juga. Ini buatan mana nih? Handphone. Banyak kan sih. Yang ini Cina. Huawei ya? Ini Tiongkok. Ini? RRC. Semua buat. Ini bagus nih. Yang mana? Yang ini panjang. Yang mana? Udah ini juga bagus nih. Ini bukan handphone. Itu apa? Ini power bank namanya. Buat apa? Ya kalau lu punya duit ya nabungnya di sini. Ini power bank. Ini bagus nih. Yang ini. Iya. Ini buatan sini. Ini semua buatan Jawa. Coba Pak lihat. Ini buatan Jawa. Ini Oppo, Lenovo, Oppo, Oppo. Hah? Handphone ini dijual. Dijual. Handphone buduk kayak begitu dijual. Lu bakal gak tahu ya, itu handphone banyak yang nyari. Nyari kemana? Lu sekarang lu cari yang handphone yang lu smartphone itu, lu mudah dideteksi lu ada di mana pun ketahuan. Kalau itu lu nggak ketahuan lu ada di mana, karena dia nggak punya
Nggak punya apa? Dia nggak canggih Ini teleponnya. pencetannya juga nggak ada gimana? Siapa yang pegel harus dipencet? Ngapain lo harus dipencet orang pegel, dia bukan bel. Udah gimana nih? Mau patah nasi lu? Nggak mau gua kemarin juga. Lu mau gua udah kapok gua kalau mancing sama lu. Mobil gimana nih? Mencetnya gimana nih? Gua. HP rusak, coba bayangin. Bukan apa-apa kalau bini periksa ketahuan kita WA sama orang lain kan repot ya kan? Om Bapak. Assalamualaikum. Dulu. Waalaikumsalam. Aduh. Udah jangan mau panjang lebar ini Lu benerin HP. Lah iyalah. Nyampe apaan? Bukan apa-apa. Ini kan link bisnis aku ada di sini semua. Di sini. Nah, iyalah. Donald Trump kemarin nangis-nangis nelpon sini nggak nyambung-nyambung. Ini tuh iPad, tapi sebenarnya masih kecilnya, baby. Ini baby iPad. Gitu. Sering ini nggak? Gitu sih ininya. Pantes kemarin lampunya mati terus. Iya, perlu pakai lilin. Kalau baby iPad harus pakai lilin. Gitu. Oh. Nyari duit tuh. Kok bingung aku? Kamu kan bukan babi, kamu kan bagong. Sama itu. Mas Bopak. Iya. Nama aslinya luar biasa. Luar biasa. Namanya adalah Indrayana Bidwi. Bidwi. Ah. Itu kalau ejaan Indonesia ya. Iya, kalau yang bahasa Kalau Eropanya Indrayana Bidwai. Bidwai. Indrayana. Tiba-tiba pakai nama Bopak Kastelek. Itu. Ini bener lu Ji. Jangan lu. Ini apa sih? Kok jadi nggak percaya gitu mas saya? Ini Ji, loh bener kan? Coba kalau misalnya lu, soalnya kalau misalnya gua mimpi ini bener gua nggak kerasa. Ya kalau mimpi tadinya kerasa. Nih, kerasa nggak? Enggak kerasa gua. Pakai tisu magic tadi. Kepal ya. Aduh. Ji, gua dapat kabar gini. Katanya lu meninggal. Itu hoax. Kok bisa gitu? Gue yang nyebarin. Oh, lu yang nyebarin. Ini bener hoax nih, benar. Gue ngeliat di sini. Soalnya nggak ada dong. Orang kalau bilang berita Denny Chandra panjang umur. Jarang kan orang ngeklik. Pasti yang meninggal. Yang meninggal yang berarti ini berita hoax. Berita hoax. Coba gua. Ini aja saya lagi baca nih. Ada berita hoax juga nih. Apaan? Denny Chandra berantem sama Denny Cagur gara-gara Denny Sumargo. Ini mah gara-gara Santi. Santi ya tuh yang bikin TikTok kan dia. Aduh, ini nih Ji, gue seneng banget tuh ada di sini sehat, alhamdulillah. Saya nggak senang ada di sini. Gue mah seneng karena teman-teman gue tuh masuk di dunia perpolitikan. Tapi sebelumnya, lu kok tiba-tiba katanya jadi petani? Lu bayangin nggak orang tuh rata-rata kalau udah mau pensiun tuh polisi mau apa jadi apa sih? Saya mau jadi petani. Kebayang nggak semua jadi petani? Jadi petani jadi apa? Ya, jadi pensiunan petani. Jadi banyak dong. Petani semua jadi banyak. Gue lama-lama jadi kesel di sini. Jangan. Tadi mau silaturahmi loh sini. Silaturahmi itu bikin panjang umur. Ya makanya lu balik lagi nih. Biar situ pendek umur. Ya enggak. Lu di sini udah. Lu jangan kesel sama gue lah. Kalau usah kesel sama cuma sama Wendy aja lu. Gue nggak kesel sama Wendy yang kesel sama gue. Gue ngomong-ngomong kenapa lu jadi petani? Dari dulu masalah petani mah. Iya, lu tuh udah pernah mencoba sebelum lu di dunia maksudnya tuh dunia entertain gitu tuh lu udah seneng cocok tani tahun 99 sama anak pencinta alam dulu. Nah, ini yang harus lu di garis bawah itu lu tuh mencintai yang namanya cocok tanam. Mendapatkan istri juga seperti itu ya. Begitu cocok lu langsung tanam. Kenapa kita itu harus suka sama petani? Nah, karena awal mula manusia juga dari hasil pertanian. Dari mana? Manusia berkembang biak dengan apa? Dengan stek. Berkembang biak itu benar. Dia steknya stek batang. Oh, stek batang. Karena yang tanam batangnya bukan bijinya.